Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Besti, silahkan klik tombol subscribe, like, comment, and share. Bagi yang sudah melakukannya, saya ucapkan terima kasih. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah misteri yang dikemas dengan cerita bergambar. Di suatu hari, ada seorang tukang bakso yang bernama Pak Parmin. Pak Parmin adalah seorang ayah yang bekerja keras untuk istri dan kedua anaknya. Berjualan bakso adalah satu-satunya mata pencarian Mas Parmin. Mas Parmin sudah puluhan tahun berjualan bakso, bermula dari gerobak motor hingga ke gerobak besar. Selama perjalanan hidupnya berjualan bakso, ia sudah pernah mengalami hal-hal mistis. Namun di cerita kali ini adalah kisah misteri yang paling horor yang pernah Pak Parmin alami. Di suatu peristiwa pada hari Senin, Pak Parmin seperti biasa berjualan bakso mulai berangkat sehabis ibadah asar. Di waktu sore itu masih sangat sedikit yang membeli baksonya. Dan sampai ke waktu maghrib, setelah selesai sholat maghrib, Pak Parmin pun melanjutkan dagangannya dengan berkeliling kampung hingga ke perumahan-perumahan. Dalam hati Pak Parmin berkata, "Ya Allah, kok tumben ya sunyi sekali yang beli. Jam segini masih banyak baksonya. Cobalah aku keliling ke perumahan mewah itu. Biasanya di sana ramai pembeli." Dan Pak Parmin pun memasuki perumahan tersebut. Dan alhamdulillah ada yang membeli, walau cuman 3 mangkok. Setelah Pak Parmin mengelilingi perumahan tersebut, Pak Parmin berniat mau keliling kampung sebelah. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ketika di perjalanan, Pak Parmin mendengar suara gamelan di kampung tersebut. Pak Parmin berkata, "Loh, itu ada suara pesta gamelan kayaknya. Pantesan kampung ini sepi, mungkin warganya pada kesana kali ya. Cobalah aku ikuti sumber suara itu. Siapa tahu di sana rame. Jadi sekiranya aku bisa berjualan di sana." Ketika Pak Parmin berjalan sambil mendorong gerobaknya, Pak Parmin melihat ada keramaian di ujung sana. "Wah, iya, di sana ramai. Berarti bener, kampung ini ngadakan pesta gamelan," ucap hati Pak Parmin. Pak Parmin melihat di sana juga ada pasar malam dan ramai kerumunan warga. "Saya coba lapak di sana aja deh. Siapa tahu ramai yang beli," ucap Pak Parmin. Yang terdengar jelas suara gamelan tersebut di telinga Pak Parmin, sehingga tubuh Pak Parmin terpancing untuk bergoyang di situ, dan Pak Parmin belum melihat keanehan dalam pesta gamelan tersebut. Namun setelah beberapa menit, Pak Parmin mulai sadar bahwasannya pakaian yang digunakan oleh warga-warga tersebut seperti pakaian di tahun 60-an, sangat jadul. Perasaan ada yang aneh, tapi apa ya? Oh iya, kok pakaiannya seperti jadul banget ya? Seperti pakaian di tahun 60-an gitu, ucap Pak Parmin. Namun Pak Parmin tidak menggubrisnya, lantaran Pak Parmin berpikir mungkin tema pesta ini pakaian baju jadul. Namun ketika Pak Parmin duduk dan perlihatkan warga tersebut satu persatu, Pak Parmin terkejut sekaligus terheran. Suara ramai, namun mengapa saya melihat mereka mulutnya diam saja ketika berinteraksi? Jadi keramaian ini suara siapa? Ucap hati Pak Parmin. Namun ketika Pak Parmin sedang mengamati orang-orang tersebut lebih dalam lagi, tiba-tiba ada orang yang membeli bakso Pak Parmin, sehingga konsentrasi Pak Parmin untuk mengamati orang-orang tersebut pun buyar. Dan Pak Parmin pun melayani orang yang hendak membeli baksonya. Dan Pak Parmin heran, orang yang membeli baksonya tidak berkata sepatah kata pun. Namun orang tersebut cuma mengisyaratkan dengan bahasa tubuhnya bahwasannya dia mau membeli 1 mangkok bakso. Dan entah mengapa orang tersebut tahu berapa harga 1 mangkok tersebut. Dan gerobak Pak Parmin pun dipenuhi oleh pembeli yang lain. Namun dalam hati Pak Parmin berkata, "Alhamdulillah, bakso saya sudah mau habis kayaknya. Walau orang-orangnya pada aneh, yang penting daganganku habis dan pulang bawa uang." Di saat gerobak Pak Parmin diramaikan pembeli, Pak Parmin tercium bau anyir dan bau bangkai. "Kok aku mencium bau anyir ya? Dan bau bangkai? Apa ada bangkai tikus sekitar sini?" Dan ku terus mencari sumber bau tersebut. Karena Pak Parmin sudah tidak tahan dengan bau tersebut, Pak Parmin pun bergegas pulang karena baksonya pun juga sudah habis. Namun ketika Pak Parmin berjalan sekitar 10 langkah, Pak Parmin menoleh ke belakang, namun Pak Parmin tidak melihat keramaian tadi. "Loh, kok hilang? Apa udah bubar ya? Kok secepat itu? Udahlah, masa bodoh, yang penting baksoku habis." Ketika Pak Parmin memasuki kampungnya, dia melihat rumahnya ramai orang dan mendengar tangisan sang istri.
Karena Pak Parmin mendengar suara tangisan sang istri, Pak Parmin pun cepat-cepat mendorong gerobaknya ke rumah. Dan Pak Parmin tiba-tiba dipeluk oleh sang istri, karena Pak Parmin sudah 3 hari tidak pulang. Dan ramai pertanyaan warga untuk Pak Parmin. Karena sang istri terus menangis dan belum bisa berkata apa-apa pada sang suami, salah satu warga berkata, "Pak, kemana aja? Sudah 3 hari Bapak nggak pulang-pulang." Dan Pak Parmin pun berkata, "Masa sih Pak, saya nggak pulang selama 3 hari? Orang saya tadi jualan kok. Saya tadi malam lapak di pesta gamelan warga di kampung sebelah. Jadi dari mana kalau saya 3 hari nggak pulang?" "Yaudah, gini aja deh. Ini hari apa Pak?" ucap salah satu warga. "Ini hari Selasa kan?" ucap Pak Parmin. "Walah Pak, ini udah hari Jumat Pak. Istri Bapak kebingungan karena Bapak sudah 3 hari tidak pulang-pulang. Karena takut terjadi apa-apa sama Bapak," ucap salah satu warga. "Ah, nggak mungkin Pak. Jelas-jelas saya tadi berjualan di pesta gamelan itu di kampung sebelah. Dan bakso saya habis karena dikeroyok pembeli," ucap Pak Parmin. Namun salah satu tetangga Pak Parmin curiga atas apa yang dialami Pak Parmin karena tidak ada yang beres. Dan tetangga Pak Parmin meminta untuk membuka gerobak panci bakso Pak Parmin. Ketika Pak Parmin membuka panci bakso Pak Parmin, semua warga yang berkumpul di rumah Pak Parmin pada mual karena bau yang bersumber dari panci bakso Pak Parmin. Yang benar saja, Pak Parmin terkejut karena bakso yang di dalam panci pada basi dan berulat belatung. "Lah, kok masih ada baksonya dan basi sampai berulat gini ya? Perasaan tadi habis karena dibeli oleh orang-orang tadi," ucap Pak Parmin sambil heran. Namun salah satu warga bertanya kepada Pak Parmin, "Sebenarnya tadi itu Bapak nongkrong di mana?" "Saya tadi ngelapak di acara gamelan Pak. Memang saya melihat keanehan di sana. Di sana tuh orang-orangnya pada pakaian baju di tahun 60-an gitu. Jadul-jadul lah semua bajunya Pak. Dan di sana rame Pak. Tapi saya tidak melihat mulut mereka terbuka saat berbicara. Karena saya mencium bau bangke dan anyir, saya pun langsung pulang karena nggak sanggup mencium bau itu," ucap Pak Parmin. Dan salah satu warga berkata pada Pak Parmin, "Setahu saya nggak ada pesta gamelan di sana Pak. Bisa jadi yang Bapak lihat tadi itu semua orang-orangnya sudah pada mati Pak. Dan setahu saya di kampung sebelah itu bekas pembantaian dulu." "Astagfirullah. Jadi yang saya lihat tadi itu setan semua Pak.